السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bertemunya kita di tempat yang mulia ini akan menjadikan kebaikan dan catatan baik pula bagi diri-diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Kajian kita kali ini adalah kajian tafsir dari Juz Amma, di mana kita telah sampai pada tafsir surat Al-Adiyat. Surat Adiyat artinya kuda-kuda perang. Di makna Adiyat adalah kuda-kuda perang. Dan dalam ayat ini, dalam surat ini, para ulama berselisih pendapat tentang status daripada surat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ini surat Makkiyah. Kenapa beliau mengatakan ini surat Makkiyah? Karena isi daripada surat Makkiyah itu biasanya menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang hari kiamat, dan menerangkan hal ihwal yang akan terjadi kelak ketika manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak, surat ini adalah surat Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah? Karena salah satu sebab dikatakan sebagai surat Madaniyah, ayat-ayat dalam surat ini berbicara tentang perang. Dan perang itu tidak terjadi di zaman Mekah. Pada periode Mekah tidak ada namanya perang. Perang itu pertama kali terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah Rasul SAW hijrah. Dan surat ini menjelaskan tentang kuda perang, maka maknanya kata Ibnu Abbas bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama adalah menyepakati apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Dan kandungan daripada surat ini adalah kalau kita baca isinya secara keseluruhan lalu kita ambil intinya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab keingkaran mereka, kata Allah di dalam surat ini, kenapa ada orang itu sampai ingkar? Kenapa ada orang itu sampai tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Sebabnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena kecintaan mereka kepada dunia yang terlalu besar. Cintanya mereka kepada harta ini melebihi daripada cinta pada apapun. Sehingga dengan sebab kecintaan mereka ini, mereka menjadi ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kabarkan kepada mereka bahwasanya dengan sebab ingkarnya kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka ini azab yang setimpal. Kapan azab itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dan ketika semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti pada hari kiamat, yauma tublas sarair, ketika Allah membongkar semua sarair, semua rahasia yang ada pada dada-dada manusia ini akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjukkan satu persatu manusia ini hakikatnya seperti apa, dan semua itu berada dalam hati mereka. Nah, ini urusannya hati. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah adalah nazzalahu ruhul qudusu. Jibril alaihi salam membawa Al-Quran ini masuknya ke dalam hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Quran ini memang untuk mengobati hati seseorang. Yang diobrak-abrik oleh Al-Quran ini, kalau ada sesuatu yang jelek itu hatinya dulu.
Hatinya benar-benar akan dibersihkan oleh Al-Quran ketika orang itu benar-benar mau mentadaburi Al-Quran, benar-benar mau memahami Al-Quran, bukan sekedar menghafal, bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengenakkan suaranya ketika membaca Al-Quran, tidak. Tapi ketika Al-Quran itu benar-benar difahaminya, benar-benar ditadaburinya, maka Al-Quran ini akan benar-benar menjadikan hati seseorang itu menjadi hati yang baik. Kok sasarannya kok cuma hati, kok tidak yang lain? Kenapa? Karena kata Rasul SAW bahwasanya dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau ini baik, semua baik. Kalau ini jelek, semua jelek. Maka Nabi SAW mengatakan ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Makanya ini yang jadi sasaran Al-Quran. Hati ini yang jadi objek untuk diatur oleh Al-Quran. Karena kalau sudah hati ini menjadi baik, maka yang terjadi adalah semua yang tampak pada orang itu akan menjadi baik. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memilih manusia siapa yang akan dimasukkan surga, siapa yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Allah? Al-Qur'an mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Hari di mana tidak berguna harta ataupun pengikut ataupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Bagaimana cara menselamatkan hati seseorang? Salah satunya adalah dengan diguyur dengan ilmu yang berasal dari Al-Qur'an. Artinya dengan mentadaburi Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan dengan niat kita yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengatur hati kita ini supaya menjadi hati-hati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini maksud daripada surat Al-Ahdiyat. Dan surat ini mempunyai asbabun nuzul, ada sebab turunnya. Nah, sebab turun ini pula yang menjadikan bahwasanya surat ini dikatakan madaniyah. Artinya para ulama banyak yang mengatakan madaniyah. Sebab turun daripada surat ini sebagaimana diriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan ila unasim min Bani Kinanah. Bahwasanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengutus sariyah. Sariyah ini ekspedisi tempur, ekspedisi perang dikirim oleh Nabi SAW untuk menuju ke sekelompok manusia dari Bani Kinanah, dari kabilah Kinanah yang akan diserang oleh Nabi SAW. Fa'adha alaihi khabaruha wa kana ista'mala alaihim al-Munzir ibnu Amr al-Ansari. Lalu Rasul SAW setelah mengirim pasukan ini lost kontak. Tidak ada kabar yang datang lagi kepada Rasul SAW. Artinya tidak ada lagi berita bagaimana keadaan pasukan, apa yang sudah dicapai oleh pasukan, sampai di mana mereka. Ini lost contact, tidak ada lagi kabar yang sampai kepada Nabi SAW. Dan pada ekspedisi tersebut Nabi SAW menjadikan Al-Munzir bin Amr al-Ansari sebagai pemimpin daripada Sariyah, pemimpin daripada ekspedisi tempur ini tadi. Karena Nabi SAW tidak mendapatkan kabar, tidak ada lagi ceritanya apa yang terjadi dengan pasukan yang kami kirim ini, kata Nabi. Maka orang-orang munafik mulai bikin hoax, ya kan? Dia sebar-sebarkan berita. Orang-orang munafik biasa seperti itu. Kalau melihat ada gejala sedikit yang bisa dimasuki, mereka akan masuk dan bikin kacau. Lalu mereka mengatakan orang-orang munafik, wa qala al-munafiqun innahum qutilu. Sesungguhnya pasukan yang dikirim oleh Muhammad SAW ini qutilu, mereka dibantai, mereka habis, tidak ada lagi mereka. Maka berita ini yang tersebar di kalangan masyarakat Madinah pada saat itu. Dan ini menjadikan Rasul SAW pun juga gelisah tentang apa yang dikatakan oleh munafik dan tidak ada kabar yang datang kepada Nabi SAW. Fanazalat hadhihi surah ikhbaran lin nabiyyi bisalamatihim. Lalu turun ayat ini yang mengabarkan kepada Nabi SAW bisalamatihim, tentang selamatnya pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Wa bisyaratan lahu biigharatihim 'alal qaumil ladzina ba'atha ilaihim, dan juga kabar gembira kepada Nabi SAW bahwasanya pasukan yang dikirim ini sukses menaklukkan kaum yang Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menyerangnya. Nah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a.
Ayat-ayat ini menjelaskan tentang keadaan pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Kalau tadi mereka orang munafik mengatakan pasukan itu kalah, tidak, kata Allah. Bahkan pasukan ini wal adiyati dhabha. Kuda tempur mereka itu menyerang dengan ganas, menyerang dengan napas yang terengah-engah. Maksudnya sambil hingal-hingal itu menyasahi musuh. Sambil hingal-hingal ini tadi merangsek kepada musuhnya. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dan begitu kencangnya mereka ini lari sampai terengah-engah, dan kencangnya lari mereka sampai fal muriyati qadha. Sampai-sampai kaki kuda-kuda ini tadi ketika melangkah, ketika kuda ini lari, kakinya itu sampai keluar api. Jadi pian bisa bayangkan, Mbak, kayak apa kira-kira lajunya kuda ini tadi sampai keluar api. Ketika dia menyerang musuh itu lari dengan kecepatan tinggi sambil dhabha. Dhabha itu model napas yang dikeluarkan dengan tersengal-sengal tapi ngotot harus sampai, gitu, Pak. Dan keadaannya kaki-kaki kuda ini mengeluarkan api, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mughirati subha. Dan kuda-kuda ini atau pasukan kuda ini mereka melakukan serangan kilat di waktu pagi. Nah, ini salah satu sunnah Nabi SAW adalah untuk melakukan segala sesuatu itu dimulai di waktu pagi. Karena Nabi SAW pernah mendoakan kepada seluruh umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah untuk umatku ini di pagi-pagi mereka. Makanya sahabat itu dulu kalau mau pergi berdagang menyiapkannya juga pagi. Rasul kalau mau perang itu menyiapkan pasukannya, mengirim pasukan itu di pagi hari. Kita juga seperti itu, Pak. Kalau hendak begawe, hendak berdagang, hendak ke pasar apa segala macam, hendaknya semuanya disiapkan di waktu pagi. Kalau ujar orang bahari, kalau kita turunnya kesiangan, rezekinya sudah dipatuk burung pipit, ya, kalau habis sudah rezekinya. Nah, ini nasihat-nasihat orang tua. Fal mughirati subha. Mereka menyerang dengan serangan kilat di waktu pagi hari. Ini Allah menjelaskan tentang pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW yang dikatakan orang munafik kalah. Tidak, bahkan kuda mereka begitu garang sampai api keluar dari kaki-kaki mereka, dan mereka melakukan serangan itu di waktu pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a. Kalau sudah kakinya itu jalan sampai keluar api, fa'atharna bihi naq'a, maka debu yang diterbangkan dengan kaki kuda ini sampai kada kelihatan lagi. Artinya debu, kalau kuda ini lari atau kuda ini sedang bertempur, maka yang muncul itu cuma debu. Debu saja yang kelihatan. Seperti ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu ada seorang jagoan dari kalangan Yahudi Khaybar, namanya Marhab. Marhab ini orang yang tidak pernah terkalahkan. Dan orang-orang semua tahu tentang si Marhab ini. Musuh dianggapnya kecil semua. Lalu dia keluar dan mengatakan, saya Marhab, siapa yang berani berduel dengan saya? Maka Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya yang menghadapi. Ali bin Abi Thalib pada saat itu umurnya belum 30 tahun. Marhab ini sudah 40 ke atas, sudah senior. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, engkau aku izinkan. Karena Nabi sudah memberikan bendera Khaybar ini kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi mengatakan akan menang melalui tangan orang ini tadi. Ali bin Abi Thalib maju menghadapi Marhab. Lalu dikatakan oleh Marhab, ente siapa kakanakan? Kamu bulik sana, jar Marhab. Saya tidak mau bertempur dengan anak kecil. Disuruhnya berjauh Ali bin Abi Thalib. Pergi kamu, tidak usah perang dengan saya, kamu masih kecil. Ya kan? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan satu perkataan yang terkenal. Ana sammatni ummi Haidarah. Aku ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang diberi nama oleh ibuku sebagai seekor singa. Kalaithi ghabatin karihal manzarah. Seperti singa yang garang dari tengah hutan, karihal manzarah. Orang lihat saya saja sudah takut, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kamu hendak menyuruh aku bulik, dengarkan dulu aku ini, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Marhab ini tadi. Apa yang terjadi? Tidak kelihatan yang berdua karena sama-sama naik kuda. Kada kelihatan
waktu berperang duel dengan sangat hebatnya duelnya ini tadi. Karena Marhab ini juga pemain profesional, ya kan, pejuang-pejuangnya Yahudi yang top menghadapi Ali bin Abi Thalib. Karena kelihatan debu yang berterbangan, fa'atharna bihi naqa'a. Debu yang berterbangan tidak kelihatan. Sampai kemudian terakhir ada kalimat Allahu Akbar. Maka semua orang tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang menang. Nah ini, kuda itu seperti itu Pak. Artinya kalau dia bertanding antara kuda dengan kuda, maka debu-debu itu akan berterbangan dan orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik debu tersebut. Lalu ayat selanjutnya, fawasatna bihi jam'a. Dan kuda perang yang larinya kencang, dengan sampai memercikkan api yang menyerang di waktu pagi-pagi tadi, sampai menerbangkan debu ini tadi, fawasatna bihi jam'a. Artinya Allah ingin menunjukkan bahwasanya pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW itu bukan pasukan yang biasa-biasa saja, tidak. Ketika mereka ini berperang, mereka fawasatna bihi jam'a. Mereka itu akan menerobos barisan musuh dan berada di tengah-tengah barisan, bukan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan itu biasa Pak. Ini dimasukinya barisan musuh, masuk ke jantung pertahanan musuh, dan di jantung pertahanan musuh itu mereka obrak-abrik. Makanya pasukan Nabi SAW itu sering menang. Kenapa? Karena yang diserang itu kadang mau dari luar. Kalau orang kan dari luar aja. Kalau lawas kalau berperang kayak itu. Tapi mereka langsung masuk ke dalam barisan musuh dan mengobrak-ngabrik dari tengah. Nah ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pasukan yang engkau kirim seperti ini ceritanya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti pasukan-pasukan yang lain, tapi mereka benar-benar gagah berani, dengan garang mereka menghabisi musuh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk menyerang musuh tersebut. Nah ini pengkabaran dari Allah sebagai bantahan kepada orang-orang munafik yang menyebarkan berita hoax. Nanti kita akan tahu Pak, ini sepertinya kayak ada hubungannya. Kenapa ini berkisah kuda ini, ya kan? Tapi ini indahnya Al-Qur'an di situ nanti. Ceritanya berkisah kuda. Terus kenapa kalau kuda? Ya kalau hendak nukar kuda kah pian? Nah ini, tapi nanti ada yang dikirimkan oleh Allah, satu pesan yang akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang. Dan kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang? Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang di atas kuda perang tersebut. Artinya orang yang di atas kuda perang itu namanya siapa? Mujahid, orang yang berjihad, dia naik kuda perang. Dan Allah ingin menunjukkan tentang keutamaan daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu dengan menaiki kuda-kuda tempur mereka. Karena dalam syariat kita ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan jihad yang benar. Lain kayak yang semalam itu bawa ransel terus yang dibom haur kantor polisi, ya kalau yang ada bawa ransel karena masuk kantor polisi dibom. Gawiannya kan ada yang lain, coba cari versi yang lain gitu nah, misalnya ya kan, apakah yang dibom ya kalau haur polsek didatangi, orangnya kan ada yang mati, inya yang batis pacul ke sana, kepala ke sana, ya kan? Ini ngaco, bukan seperti ini, jihad itu bukan seperti ini. Jihad seperti yang disebutkan oleh Allah tadi, fawasatna bihi jam'a. Mereka langsung masuk ke tengah musuh dan langsung mengobrak-ngabrik musuh dari tengah mereka. Kalau ini kan kadang bawa kendaraannya pun kan ada kendaraan yang bagus, kan yang tahun 2022 gitu nah. Haur kendaraan tuha yang dibawa suratnya mati, STNK mati, ya kalau nang dibawa bom karena membom nang siapa-siapa karena nah ini bukan seperti itu jihad. Tapi kalau jihad itu benar-benar jihad, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat banyak kepada para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan mereka tidak mati. Kalian lihat mereka itu mati, pecah kepalanya, terpenggal lehernya, ya kan? Mati mereka sepertinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati, kata Allah. Tidak, bal ahya, mereka hidup dan yurzaqun, tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apalagi keutamaan yang lain? Seorang mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar,
Ini kalau mereka mati akan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan tetesan darah yang pertama. Darahnya pertama menetes, saat itu pula dia diampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini ketika mereka mati tidak pernah merasakan yang namanya sakaratul maut, tidak pernah. Tidak ada sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu digambarkan sebagai sebuah peristiwa berpisahnya antara ruh dan jasad. Dan ini sangat menyakitkan. Luar biasa sakitnya. Sampai Rasul SAW ketika beliau mau meninggal dunia, itu sampai ngambil air dibasahi wajah beliau SAW. Lalu beliau mengatakan innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan, kata Nabi SAW. Mujahidin tidak kenal dengan namanya sakaratul maut. Mereka juga tidak kenal dengan yang namanya azab kubur. Tidak ada azab kubur bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang mereka lakukan ini pernah ditanyakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, adakah amalan yang bisa menyaingi orang-orang yang berjihad itu tadi?" Kata Nabi, "Tidak ada." Sahabat tanya lagi, "Apa amalannya wahai Rasulullah?" "Tidak ada," kata Nabi. Ditanya lagi oleh sahabat, "Apa yang bisa menyaingi orang-orang yang berjihad di jalan Allah?" Lalu Nabi mengatakan, engkau sholat, engkau puasa, engkau membaca segala berbuat amal soleh. Mulai mujahid itu berangkat, engkau melakukan itu kada pakai ampih. Sembahyang tanpa berhenti, puasa tanpa berhenti, berzikir tanpa berhenti, kada pakai beguringan. Sampai mujahid itu datang, itu bisa ikan menyamai nangga itu. Nah kalau nang tulaknya setengah hari ya kawak. Kalau tulaknya 6 bulan kayak Pak, hendak sembahyang 6 bulan mian. Kan ada orang yang akan kuat. Nah ini ketinggian daripada amal seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga untuk mereka itu pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi. Nah ini salah satu hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kuda perang, itu maknanya adalah salah satunya untuk menjelaskan tentang keutamaan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang. Ini masuk bab fikih. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Mau sumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan segala macam, silahkan. Allah tidak ada ikatan untuk harus bersumpah dengan ini, tidak. Tapi kita manusia, makhluknya Allah, itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sumpah ya wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, itu sumpah kita. Tidak boleh kita ini sumpah Pak, demi Allah, demi Rasulullah. Tidak ada sumpah seperti itu. Atau demi datuk ini, demi ini, tidak. Demi rezeki yang dihadap, tidak ada sumpah-sumpah seperti itu. Sumpah itu ya demi Allah. Makanya jangan gampang-gampang sumpah, karena kalau berdusta kan harus bayar kafarah. Sumpah-sumpah dusta ini tadi. Nah ini manusia, makhluk, bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah berarti mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam urusan sumpah, harus yang disebut Allah, tidak boleh nabi, tidak boleh yang lainnya. Allah saja yang disumpah, yang disebut ketika kita melaksanakan sumpah. Dan saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ada makna yang dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 makna paling tidak. Yang pertama, Allah bersumpah itu pada objek sumpahnya itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Ketika Allah mengatakan wasyams, ya kan? Wasyamsi waduhaha. Allah menceritakan tentang Allah bersumpah dengan matahari, ya kan, dengan sinarnya matahari. Ada sesuatu yang istimewa dalam matahari tersebut. Atau Allah bersumpah dengan nama-nama yang lain, watin. Allah bersumpah dengan buah tin. Ada keistimewaannya pada buah tin. Wa turi sinin, bukit yang berkah yang bernama Tursina. Ada keistimewaan pada bukit tersebut. Artinya setiap yang Allah jadikan sumpah itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda perang. Bersumpah dengan menyebut kuda perang. Berarti apa, Pak? Berarti kuda itu punya keistimewaan. Kalau Allah sudah bersumpah dengan kuda, berarti kuda itu punya keistimewaan. Kita aja yang kada tahu. Apa keistimewaan daripada kuda? Rasul SAW mengabarkan beberapa keistimewaan daripada kuda yang dimiliki.
Beliau mengatakan, innal munfiqa 'alal khayli fi sabilillah kal basiti yadayhi bis sadaqah la yaqbiduha. Orang yang membeli kuda lalu dia gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang yang bersedekah terus, membuka tangannya dan tangannya tidak pernah tertutup. Artinya kayak orang yang bersedekah kada beampihan. Ini orang yang membelanjakan hartanya untuk membeli kuda. Ini salah satu keutamaan daripada kuda. Semalam hendak nukar kuda kada jadi kah? Berapa semalam harga kudanya? Hah? Larang kah? Nukar kendaraannya gini ya, kalau murah sedikit. Tapi kada ada berkahnya itu. Karena dalam kuda ini, Masya Allah, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang kuda ini. Salah satunya lagi adalah al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khaira ila yaumil qiyamah. Kuda itu kata Nabi SAW, fi nawasiha, di ubun-ubunnya itu terikat kebaikan. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan kata Nabi SAW. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Dan orang yang menaiki kuda tadi untuk berjihad di jalan Allah, mu'anuna 'alaiha. Mereka selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Famsahu wad'u laha bil barakah. Dan kalau kamu punya kuda kata Nabi SAW, elus ubun-ubun kuda ini, kamu elus dan berdoalah agar engkau mendapatkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kuda yang engkau miliki. Masya Allah kan. Ini gara-gara kuda aja sampai didoakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi juga mengatakan pada kuda itu adalah al-ajr wal maghnam. Kuda itu yang akan dihasilkan ada dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghasilkan ajr, pahala, wal maghnam, dia menghasilkan ghanimah. Nah, ini kuda. Dan kuda ini Pak, dalam kalangan bangsa Arab dulu, kuda ini menjadi sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau orang berisi kuda perang, hebat kuda perangnya, itu seperti orang kayak berisi BMW misalnya ya, kalau atau berisi Mercedes misalnya. Barang harat kuda ini. Dan jadi kebanggaan setelah dia ini barang yang berharga dan jadi simbol kekuatan. Kebanggaan karena dia adalah simbol kekuatan. Makanya sunnahnya di kita ini apa Pak? Dalam syariat Islam disuruh pinter berenang, pinter memanah, dan pinter naik kuda. Nah, ini jadi simbol kekuatan orang yang bisa naik kuda. Makanya pian kalau lihat film-film Bahari itu kan selalu kan naik kuda. Jenggo itu kan naik kuda. Ya kalau pernah lihat film Jenggo lah. Ada tahu antum? Nang anum-anum kada tahu mungkin. Jenggo itu yang jago tembak ya kalau Gus. Atau pian melihat film Zorro. Ya. Zorro itu kada pakai naik sepeda motor trail kada. Zorro itu naik kuda. Simbolnya nanti gambar kuda. Ya kan? Menunjukkan kebanggaan, menunjukkan sebuah kehebatan kuda ini. Dan banyak sekali simbol-simbol kuda-kuda ini tadi. Mobil Ferrari juga simbolnya kuda ya kalau. Nah ini. Tapi satu yang mungkin kita jadi kaget Pak. Jadi kaget berkaitan dengan kuda, kuda perang khususnya. Kalau menurut antum, kira-kira kuda perang itu laki apa perempuan? Kenapa perempuan? Supaya nang lakiannya kada mau menyasah ya kalau. Kuda perang itu perempuan. Kuda terkuat itu adalah kuda perempuan. Nah, ini perempuan harus bangga juga. Ada juga perempuan yang kuat tapi kuda ya kalau. Jadi kuda yang paling kuat, kuda yang paling hebat, yang wal adiyati dhabha, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fal muriyati qadha, kuda yang larinya kencang terengah-engah sampai kakinya memercikkan api itu tadi, itu kuda perempuan yang disebutkan oleh Allah. Wal adiyat, adiyat jamak apa? Qalil, jamak sedikit tapi yang berjenis perempuan. Artinya kalimat ini kalimat untuk menunjukkan yang disebut ini wanita. Ya kan? Seperti adiyat, muslimat. Nah, muslimat masuk lelakian. Muslimat kan perempuan. Nah, ini juga adiyat ini kuda-kuda betina. Kuda-kuda perempuan. Jadi kuda perempuan ini tidak main-main. Bahkan Khalid ibn Walid itu kudanya perempuan. Khalid ibn Walid kudanya perempuan. Bahkan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pernah mengatakan, "Alaikum bi inathil khail." Hendaknya kalian itu punya kuda perempuan, kata Umar ibn Khattab. Fa inna butunaha kanzun wa dhuhuruha harzun. Karena di dalam perut kuda perempuan itu ada kanzun. Kanzun itu
harta karun lah istilahnya, kanzun. Ada kandungan harta karunnya di dalam perutnya. Wa dhuhuruha harzun, dan di punggung kuda-kuda perempuan itu ada harzun, ada seperti penolong, seperti penyelamat. Harzun itu seperti jimat, maksudnya seperti itu. Jadi kalau jimat itu kan anggapannya untuk menyelamatkan, menolong seseorang. Nah ini kuda-kudanya kuda perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang gagah berani berarti kayak kuda ya. Kalau ngarani adiyat aja ya kan. Kalau antum kepingin punya anak perempuan tapi anaknya ini kepingin yang gagah perkasa, nah, ngarani adiyat. Ya kan, kuda perang. Insyaallah kanannya gagah bujuran. Nah, ini berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tidak nemu apa sih Allah ini kok mau sumpah dengan kuda-kuda, ini apa? Maksudnya Allah itu apa? Nah, ternyata ketika Allah itu bersumpah, tentu sumpah Allah itu ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang hebat akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sumpah dulu. Supaya apa? Supaya kepala kita ini pusing dulu, dibikin oleh Allah, diacak-acak dulu hati kita ini. Hati kita ini diputar balik, diaduk-aduk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahi kuda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini, hati kita ini terobrak-abrik, jadi kosong, hilang yang jelek-jelek, baru Allah sampaikan apa sih yang Allah inginkan dengan sumpahnya, dengan menyebut nama-nama kuda ini. Apa yang Allah inginkan? Allah ingin menyampaikan kepada kita, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, kepada pemelihara mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala lakanut, mereka benar-benar ingkar. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tunjukkan bahwasanya kalian ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian. Rabb itu yang memelihara, Rabb itu yang memberikan kecukupan kepada kita, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian ingkar, kata Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kanut ini maknanya juga banyak. Ada makna kanut ini, innal insana li rabbihi lakanut. Maksudnya kanut ini suka maksiat. Kanut ini juga berarti ingkar. Kanut ini juga berarti juhud. Juhud itu seperti kita misalnya hari ini kalau ditanya, kayak Bapak pasaran penjualan kayak Pak, waduh sunyi ini, kada kawal lagi, kada kayak hari lagi. Kada bisa ini, kada selalu mengeluh saja. Ini namanya kanut. Ya kan? Padahal betul mungkin Pak, kita ini mungkin di usaha kita mungkin rezekinya jadi turun, ya kan? Ini habis musim Covid, musim dolar tinggi dan segala macam, macam-macam ini kan urusan ekonomi. Mungkin omset kita ini jadi turun, mungkin. Tapi ada nikmat yang lain. Bisa jadi mungkin kita, oh anak saya sudah hafalannya naik 7 juz, 8 juz. Nah itu kan nikmat itu. Kok haur nikmat duit ini aja yang dipikiri. Kok nikmat-nikmat yang lain kok kada. Alhamdulillah sehat terus seorang inilah. Alhamdulillah garingnya setumat-setumat aja. Alhamdulillah kita mendapatkan perkara-perkara baik yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak pernah kita sebut. Kita selalu mengatakan apa-apa yang menurut kita ini adalah sebuah kekurangan. Lalu kita itu aja yang kita sampaikan. Terus kita ngomongnya itu terus, tidak ada yang lain yang kita omongkan. Nah ini disebut sebagai manusia itu kanut. Siapa yang tidak kanut? Tidak ada yang tidak kanut. Kecuali para anbiya dan orang-orang saleh yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah seperti itu? Ya kan kalau ditakoni kan kita kayak itu Pak. Oh ini, waduh ini anu. Apalagi kalau yang datang misalnya minta sumbangan. Waduh ini, belum bayar hutang ini anu ini. Intinya kada mau sudah kayak itu nah. Ya ini kanut namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua manusia seperti itu. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah. Innal insana li rabbihi lakanut. Lalu sekarang kita kaitkan lagi Pak. Ini istimewanya Al-Qur'an. Pian kalau mau utak-atik seperti ini nanti akan ketagihan, jatuh cinta dengan Al-Qur'an. Yang ingin disampaikan kan innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu ingkar kepada Rabb mereka. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, memberi makan, memberi perlindungan, memberi ilmu, memberi segala macam, tapi tetap ingkar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hubungannya dengan kuda? Para ulama menjelaskan begini, Pak. Kuda, ya kan? Dipelihara oleh pemiliknya. Terus dikasih makan oleh pemiliknya. Terus diberi kandang oleh pemiliknya, ya kan? Diharagu, bujur-bujur, dimandi dan segala macam. Ketika kuda ini diajak untuk pergi berperang,
naik mujahidnya di atas kuda ini tadi, lalu berjalan menggempur musuh yang ada di depan. Kuda ini tahu Pak, dia akan setor nyawa di sana. Kuda ini paham, yang dihadapi ini sama-sama orang membawa senjata dan segala macam. Tapi pian pernah lihat, ada kudanya mujahidin terus buka ke belakang. Atau mujahidinnya ditimbainya terus kudanya buka. Kan ada. Kuda ini kata Allah Subhanahu wa taala, fawasatna bihi jam'a. Dia masuk ke dalam barisan musuh, dia tidak peduli apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia tidak mau tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Yang dia pikirkan cuma satu, dia nurut kepada siapa yang ada di atas kuda tersebut. Karena apa? Karena yang di atasnya ini tadi yang kasih makan, yang masih kandang, yang memberikan perlindungan kepada dirinya. Lalu balik kepada manusia. Manusia itu diberi Allah rizki, diberi Allah pengetahuan, diberi Allah nikmat, berbagai macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia yang diberikan seabrek nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk taat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu innal insana lirabbih lakanut. Mereka ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya yang muncul, mana yang lebih baik? Manusia apa kuda? Hah? Kan kliknya kan di situ. Allah mau sebutkan. Makanya Allah itu kalau sumpah pasti ada manfaatnya, Mak. Ada yang dipakai. Kuda itu dibanding kan dijelaskan tadi. Wal adiyati dhabha. Larinya kuda ini sampai dhabah. Dhabah ini bujur-bujurnya hendak menuju ke satu titik. Kakinya mempercikkan api. Ya kan, debu-debu beterbangan. Masuk dia ke dalam barisan musuh. Kuda ini pian kira kada tahu kah kalau ada resiko yang akan diterimanya. Mati juga ini, Pak. Bakal mati juga menghadapi musuh yang begitu hebat ini tadi. Makanya kuda lihat pian. Pian pernah melihat kuda-kuda yang dipakai atraksi-atraksi itu, ya kan? Karena ada api kalau, ya kan? Kalau pikiran kita coba pian ikuti ayam parakakan lawan apinya itu. Bekuciak ayamnya ini, Pak. Karena mau ayam itu meloncat ke api, tapi kuda kayak Pak. Ketika sang pemilik ini tadi menyuruh untuk lompat ke api tersebut, dia akan lompat. Kuda itu nurut kepada apa yang diperintahkan oleh orang yang ada di atas punggungnya. Tapi manusia kata Allah dengan nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau nurut. Artinya kita ini kalau dibandingkan lawan kuda, bagusan kuda. Nah, sudah. Lu harus sadar kan, Pak? Nah, ini Allah memberikan suratnya seperti ini kok. Makanya dibandingkan kok. Makanya waktu pertama baca kan kita bingung apa urusannya lawan kuda ini tadi. Sekalinya ajar ahli tafsir untuk menjelaskan ini saja. Kuda itu taat, manusia itu ingkar. Nah seperti itu. Kuda itu ngerti terima kasih, manusia itu tidak ngerti terima kasih. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwasanya kefahaman manusia bahwasanya dia itu ingkar, dia itu salah, dia itu tidak tahu terima kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia itu terhadap perilakunya yang ingkar, terhadap perilakunya yang tidak taat, terhadap perilakunya yang maksiat kepada Allah, yang juhud kepada Allah Subhanahu wa taala, la syahid. Manusia itu tahu kok. Maling itu, Pak, kalau malam-malam suruh inya tafakkur, ya kan? Apa gawian ente ini wahai maling? Bujurlah. Inya pasti ngaku, bawian seorang ini kada bujur. Kalau maling kejauhan kita kan ada yang malingnya ya. Kalau kita sendiri aja Pak, yang punya mungkin urusan pekerjaan atau urusan apa saja, nanti malam sendirian pian tafakur, pian pikirkan gawianku ini, pekerjaan saya ini, apakah pekerjaan saya ini baik atau tidak. Kada usah lawan orang. Kalau kita omong-omongan lawan orang, kita nanti akan membela diri. Kita akan mendebat orang itu untuk membenarkan diri kita. Tapi pian diam aja di rumah, sendirian pikirkan apa yang kita lakukan ini Pak. Kita akan tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu kadang-kadang salah. Kita akan ngaku bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kita ini akan mengakui diri kita sendiri. Wa innahu ala dzalika lasyahid kata Allah. Dia manusia ini kata Allah, dia ke atas perkara keingkarannya, atas semua dosa-dosanya la syahid. Dia benar-benar akan menyaksikan, akan mengakuinya. Ya ini manusia seperti itu.
Kalau pemusuhan kan kayak apa caranya membetulkan apa yang dia lakukan. Pokoknya kan kita enggak itu, kalau melanggar lampu merah aja kalau ditakoni, kenapa lampu merah diranjah? Tadi Pak, kuning pas ulun ini remnya blong apa nah segala macam. Cari cara untuk membenarkan diri. Suruhinya seorangan kurung dalam satu ruangan, seorangan kadapi lampunya, suruh mikirnya. Bujur kada apa yang aku lakukan ini. Dia pasti akan mengakui. Kalau itu benar dia akan mengakui itu benar. Kalau itu salah pasti dia akan mengakui bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah salah. Masih ada waktu Pak? 3 menit. Nah ini satu ayat lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat selanjutnya. Ayat ini menjelaskan tentang sebab. Kenapa manusia itu jadi kanut, jadi ingkar. Manusia itu jadi maksiat, jadi ingkar, jadi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena mereka itu cinta kepada dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Ini yang menjadikan orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan semua orang yang punya dunia, punya harta terus tidak taat, bukan. Tapi dunia akan bisa menjadikan seseorang itu begitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya yang begitu luar biasa kepada dunia yang dia milikinya. Orang yang punya dunia yang banyak, punya harta yang banyak, kalau dia tidak mengerti tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan gantungkan kebahagiaan itu di dalam dunianya. Kalau dunianya ini disuruh membagi, disuruh memberikan kepada orang lain, maka dia tidak akan mau. Disuruh zakat, enggak kata dia. Yang betul apa? Investasi. Ya kan? Karena menurut dia itulah yang baik. Nah, ini manusia seperti itu kebanyakannya ketika mereka berurusan dengan harta. Dan dalam ayat ini Allah menyebut dunia itu al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalau diterjemahkan secara letterlek artinya begini Pak. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, mencintai kebaikan, lasyadid, mereka sangat mencintai kebaikan. Bujur kata Pak? Betul apa tidak? Orang sangat mencintai kebaikan itu betul apa tidak? Bujur, ya kan? Tapi kenapa kok dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan orang mencintai kebaikan benar kalau Pak. Saya cinta Pak dengan kebaikan. Saya senang dengan kebaikan. Orang yang cinta kebaikan itu orang bagus. Tapi orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipadahkan Allah orang ini kada baik karena dia cinta dengan kebaikan. Kenapa sebabnya? Nah ini lagi-lagi Al-Qur'an ini main bahasanya Masya Allah Pak. Karena kebaikan yang dimaksud di sini bukan kebaikan menurut versinya Allah, tapi kebaikan menurut versi kita. Bagi orang-orang yang seneng dugem, itu kalau malam minggu terus dugem di diskotik, itu baik atau kada? Hah? Baik. Cinta dia dengan kebaikan, tapi baik menurut dia, bukan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baiknya itu ukuran manusia, dan Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia itu cinta dengan kebaikan itu begitu besar. Tapi kebaikan versi dia, bukan versinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang mengatakan sesuatu, ini kan baik, ini kan baik. Menurut kita itu baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup sebagai mukallaf, sebagai makhluk yang dibebani syariat. Kita tidak punya hak untuk mengatakan ini baik itu jelek, tidak punya. Yang punya hak itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan ini baik kata Allah, maka meskipun hati kita mengatakan itu tidak baik, maka yakinlah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau Allah mengatakan ini tidak baik, meskipun seluruh manusia mengatakan itu sebagai sesuatu yang baik, yakinlah bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kebaikan yang dia maksud di sini adalah menurut dirinya. Makanya saya mau tanya sama Pian, kalau ada orang misalnya ya, kalau bungas orangnya ini, rumah ganal, baisi mobil, baisi pembantu, baisi departemen store, ya kan? Ya kalau terus baisi apa lagi? Hah? Apa? Pokoknya baisi pesawat pribadi, di atas rumahnya ada helipad. Saya tanya, baik kada itu Pak? Nah pasti, jar kita pasti baik, ya kan? Baik kalau ini baik. Nah ini makanya Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi, dia cinta kepada kebaikan yang dimaksud dengan dunia itu lasyadid.
Artinya ukuran manusia itulah yang dikatakan sebagai kebaikan, dan ini yang dibantah oleh Allah. Seolah Allah ingin mengatakan bahwasanya semua kebaikan yang engkau lakukan itu yang beri ukuran bukan engkau. Tapi Allah lah yang menentukan ini baik dan ini tidak. Nah, maka manusia tinggal ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ukuran manusia, ya semuanya baik lagi. Kayak tadi punya rumah, punya mobil, punya helikopter, punya segala macam. Ujar kita apa? Baik. Antum mau kayak itu? Rumah ganal ada helipadnya, ada helikopternya. Hakun nggak? Hakun. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu baik wahai Allah? Belum tentu. Belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya adalah bahwasanya menjadikan kita ini semuanya ukuran segala sesuatu itu adalah ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa tahu? Membaca Al-Quran, melihat dalam Al-Quran, melihat kepada penjelasan Rasul SAW di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Maka insya Allah kita ini akan tahu apa itu kebaikan dan apa itu keburukan, kita akan memahaminya. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.